jamaah yang ikut hadir di kajian Senin. Alhamdulillah tabarakallah, dari waktu itu awalnya cuma 10, 20 sampai 100, akhirnya menjadi berapa? Menjadi 200 lebih. Dan dari alhamdulillah dari mulut ke mulut akhirnya satu orang ngajak satu orang lagi, satu orang ngajak satu orang lagi. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah jamaah untuk kajian Senin itu sekitar 500-an jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel ini, dan kita pada kesempatan kali ini ingin bercerita bagaimana kita mengawali Masjid Khairul Ummah, yaitu bagaimana kita mengawali mendatangkan jamaah. Nah, kita akan bercerita sedikit tentang bagaimana kita mengawali dan mendatangkan jamaah. Pada waktu itu kita belum jadi bangunnya, kemudian kita karena masjid itu kan meski harus ada keberjamaah, ada imamnya, ada pengasuhnya, kemudian ada jamaahnya. Nah, waktu itu kan kita belum punya jamaah. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah waktu yang pertama kali, yaitu seperti yang kita sampaikan di episode sebelumnya, yaitu kita sholat berjamaah tengah malam dengan anak-anak, sholat qiyamul lail, yaitu itu adalah salah satu bentuk kita mendatangkan jamaahnya. Apa kita bermunajat sama Allah agar Allah yang mendatangkan jamaahnya. Kenapa? Karena kita belum punya pengeras suara dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa cibiran juga, siapa sih yang mau sholat di Masjid Khairul Ummah, bangun masjid kok di tengah sawah, kan gitu. Dan ini benar-benar kita ingat, karena apa? Ucapan ini menjadi builan bagi anak-anak saya, kan gitu. Dibully oleh teman-temannya sama orang yang nggak suka. Nah, justru itulah anak-anak saya sampaikan, nak, ayo kita sholat malam bersama-sama, kita minta sama Allah agar Allah mendatangkan jamaah di masjid ini. Kalian jangan pesimis, percaya sama Allah. Nanti yang sholat di masjid ini tidak cuma orang kampung sini, insya Allah. Nanti insya Allah dari orang seluruh Indonesia, bahkan mungkin orang luar negeri pun insya Allah akan hadir ke Masjid Khairul Ummah untuk sholat di Masjid Khairul Ummah dan belajar kemasjidan di Masjid Khairul Ummah. Dan atas izin Allah, qadarullah, semua itu Allah wujudkan juga. Kemudian waktu itu kita selain untuk sholat 5 waktu berjamaah, kan kita juga bagaimana anak-anak ini bisa tertarik ke masjid, mau ngaji di masjid, istiqomah TPA, istiqomah jamaah, kan gitu. Kemudian kita bikin satu programnya apa? Waktu itu yaitu kita bikin program sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Khairul Ummah dapat beasiswa. Nah, mungkin teman-teman juga tanya, bagaimana dananya, kan masih pembangunan, kan belum punya uang, dari mana bisa untuk bikin program itu? Nah, ini ada tipsnya juga, yaitu kita dari mengawalinya program itu, kita bekerja keras, kita mengumpulkan sampah, yaitu berupa kardus, kemudian botol minuman bekas. Nah, itu kita kumpulkan selama waktu itu 100 hari, karena program itu memang 100 hari, kan gitu. Alhamdulillah waktu itu terwujud juga, jadi juara pertama itu dapat beasiswa 750.000, kemudian juara kedua dapat beasiswa 500.000, kemudian juara ketiga dapat beasiswa 250.000, jadi 1.500.000. Dan itu kita penuhi dari hasil kita menjual kardus bekas itu. Kemudian selain itu kita juga bikin program apa? Sholat subuh berhadiah dari bapak-bapak yang kita fingerprint waktu itu, kita absen siapa yang nah, itu fingerprintnya dari mana? Ya kita dari hasil jualan kardus itu. Jadi apa ya? Semua program itu kita hadirkan dari hal-hal sederhana, dan cari dananya pun tidak pakai profesional, tapi dengan cara-cara yang sederhana pula. Dan alhamdulillah bisa kasih beasiswa untuk anak-anak yang rajin sholat berjamaah, orang tua yang rajin sholat berjamaah. Kemudian kita bikin program kajian. Awal kajian kita itu adalah di hari Ahad. Bagaimana ini orang mau hadir di kajian kita, apalagi waktu itu pengeras kita belum ada, kemudian kita hanya pinjam speaker aktif saja untuk pas kajian hari Ahad itu. Kemudian kita bikin program apa? Bikin program makan-makan. Nah, dengan sarapan bareng, kemudian kita undangi. Jadi cara kita menghadirkan jamaah itu dengan cara kita bikin undangan, tapi undangan tidak kayak undangan biasa, kan gitu, tapi kita desain seolah-olah ini undangan
grand opening warung makan kan gitu, makanya judulnya apa, warung makan subuh gratis kan gitu. Kemudian kita desain, kemudian kita sampaikan ke masyarakat, kemudian dan itu pun kita tulisin juga apa, ada door prize-nya kan gitu, bagaimana jamaah itu biar tertarik kan gitu. Kemudian alhamdulillah itu pertama kali kita adakan kajian, tapi teman-teman yang lain pun, pengurus yang lain, bagaimana, apakah program ini akan kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya, di ahad-ahad berikutnya, atau ini cuma sekali? Saya jawab insya Allah tiap pekan kita akan ada makan-makan kan gitu. Kemudian mungkin teman-teman banyak penasaran dananya dari mana kan gitu. Nah, ini yang harus kita imani, yaitu ketika jamaah itu hadir di masjid itu adalah para jamaah ini adalah merupakan tamu-tamu Allah. Jadi karena ini tamu-tamu Allah, kita percaya bahwa ini adalah makhluk terbaik Allah karena datang ke masjid, dan pasti mereka itu membawa rezekinya tersendiri kan gitu. Kita yakini, dan alhamdulillah sampai hari ini pun untuk warung sedekah subuh di hari Ahad itu tetap terus berjalan. Kalau kita bikin satu program itu atau mendatangkan jamaah itu yang di pikiran kita itu harus dengan uang, itu nyon sewu itu salah besar. Akan tetapi ketika bahwa Allah yang akan hadirkan, itulah yang Allah yang akan memberikan kemudahan. Kemudian selain itu kita, wah ini kajian subuh alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita bikin program lagi. Programnya apa? Kajian yang sifatnya, kalau kemarin itu kajiannya sifatnya cuma orang satu kampung, tapi kita berusaha bikin program kajian itu yang apa? Yang jamaahnya itu notabene orang luar kampung, mungkin beda kecamatan, mungkin satu kabupaten mungkinnya, itu dari berbagai macam kecamatan itu yang hadir. Kemudian kita bikin satu kajian, yaitu kajian Senin pagi, waktunya itu jam 6 sampai jam 7. Nah, banyak teman-teman yang bingung juga, nah di hari Senin kok kita mengadakan kajian, padahal hari Senin itu adalah kan hari pertama kerja kan gitu. Yang jadi pertanyaannya, apa ada orang yang mau mengaji pagi-pagi hari saat apa, hari pertama kerja hari Senin gitu. Tapi kita yakini bahwa pasti Allah akan hadirkan, yang penting kita bergerak kan gitu. Yang penting kita hadirkan program majelis ilmu. Alhamdulillah yang hadir banyak. Berapa? 20 sampai 30. Nah, 20-30, dan itu bertahan sampai beberapa bulan juga. Nah ini, waduh, ya, kita bagaimana ini biar bisa berkembang kan gitu. Kalau di hari Ahad itu kan sudah 100 orang lebih, kemudian ini kok cuma start di 10 sampai 30 jamaah kan gitu. Kemudian akhirnya kita menemukan satu ide bagaimana jamaah mau hadir kan itu, selain kita kasih door prize mungkin sabun atau apa, tapi ini kok juga belum terlalu ngefek untuk yang kajian apa hari Senin itu. Kemudian kita akhirnya ikut satu pelatihan masjid, kemudian di situ kita dikasih contoh untuk menarik jamaah itu, yaitu dengan pasar sayur gratis. Nah, waktu itu kita berpikirnya bukan tentang dananya dari mana untuk pengadaan program ini, tapi kita berpikirnya bagaimana Allah mau menghadirkan pertolongannya dan program ini bisa berjalan. Alhamdulillah kita datangi pedagang hanya waktu itu dengan uang 25.000, paling yang terkumpul itu donasi itu 100.000 kan gitu. Kita belanjakan pun sayurnya tidak seberapa kan gitu. Tapi yang penting kita gerak aja dulu lah, gerak netes tumbuh, nanti pasti Allah akan mendatangkan pertolongan. Benar, alhamdulillah dengan sayur ini, alhamdulillah dari yang awalnya 10 sampai 30 jamaah akhirnya menjadi 100-an jamaah kan gitu. Kemudian tonase untuk pengadaan sayur ini kok nggak bertambah-tambah kan gitu, cuma di angka 100.000 paling, padahal jamaah sudah 100 orang lebih kan gitu. Kemudian akhirnya kita pendekatan sama jamaah, kemudian tentang program-program kajian, bagaimana dapat pahala orang mengaji. Tapi waktu itu kan pedagang kita motivasi seperti itu kan, pedagang jawabnya gini, lah kita bagaimana mau mengaji jam segitu kan kita masih jualan, masih dagang di pasar kan gitu. Kemudian kita sampaikan, bisa kok Bu, ibu-ibu nanti dapat pahala orang mengaji, tapi ibu masih bisa berjualan. Caranya gimana Mas kan gitu ya, kita tawarkan, dan jadikan bisa mensedekahkan sebagian dagangannya, nanti dari sayuran yang ibu sedekahkan itu akan kita bagikan ke jamaah yang ikut hadir di kajian Senin. Alhamdulillah tabarakallah, dari waktu itu awalnya cuma 10, 20 sampai 100, akhirnya menjadi berapa? Menjadi 200 lebih.
Dan dari alhamdulillah dari mulut ke mulut akhirnya satu orang ngajak satu orang lagi, satu orang ngajak satu orang lagi. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah jamaah untuk kajian Senin itu sekitar 500-an jamaah. Yang penting program itu harus tetap berjalan, kita mengharap pertolongan Allah gitu loh. Bahkan untuk sedekah sayur ini yang dulu awalnya kita itu cuma bagikan untuk jamaah kajian Senin, karena sedekah sayurnya itu sekarang jadi tiap hari, akhirnya bisa kita bagikan ke pondok, panti asuhan, kemudian ke majelis taklim. Oh, ini majelis taklim di sini masih sepi, ya udah kita support dengan apa? Dengan sayurannya kan gitu. Jadi alhamdulillah dari program sedekah sayur ini bisa mendatangkan banyak jamaah dan bisa ikut memakmurkan masjid, pondok pesantren dan majelis taklim lain. Ini mungkin tantangan program-program awal di Masjid Al-Rumah, dan semoga apa yang kita bagikan ini, yang kita sharekan ini bisa bermanfaat. Silahkan nanti di subscribe channel ini, kemudian like dan share ke saudara, ke family, dan ke teman-teman agar bisa dirasakan kemanfaatannya ke banyak umat dan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.